Kami dari kelompok 8 ingin mempresentasikan budidaya ikan nila. Mengapa kami memilih budidaya ikan nila? Karena ikan nila yang mudah untuk dibudidayakan, mudah perawatannya, tidak membutuhkan biaya yang banyak, serta hasil panen yang menguntungkan. Kemudian harganya yang stabil, mudah terserap oleh pasar. Persiapan wadah. Yang pertama, pengeringan dasar kolam yang dilakukan dengan dijemur. Lalu selanjutnya, permukaan tanah dibajak kurang lebih sedalam 10 cm, memiliki tingkat keasaman yang tinggi. Lalu, lakukan pemupukan, dan yang terakhir tentunya, kolam digenangi dengan air. Pemijahan. Pemijahan ikan nila dilakukan secara massal. Indukan jantan dan betina ditebarkan ke kolam pemijahan secara bersama-sama. Pada tebar kolam, pemijahan sebanyak 1 ekor per meter persegi dengan perbandingan jantan dan betina yaitu 1:3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masuk materi kelima, pemeliharaan larva. Larva ikan nila yang sudah menetas dipindahkan di tempat khusus. Pemindahan dilakukan setelah larva berumur 5-7 hari. Pada tebar untuk pemeliharaan larva 50-200 ekor. Berikan pakan berprotein tinggi berbentuk tepung halus berukuran 0,2 sampai 0,5 mm. Frekuensi pemberian pakan 4-5 kali sehari. Setiap kalian sebanyak 1 sendok pakan berbentuk tepung. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masuk materi pendederan. Pada tebar untuk pendederan adalah 30-50 ekor. Lama pemeliharaan adalah 1 sampai setengah bulan. Pakan yang diberikan selama pendederan menggunakan pelet dengan kadar protein 20-30%. Jumlah pakan yang diperlukan 3% dari bobot tubuh ikan. Frekuensi pemberiannya 2-3 kali sehari. Oke. Kita masuk materi pembesaran. Meliputi persiapan kolam, penebaran benih, pemberian pakan, pengelolaan kualitas air, pengendalian hama dan penyakit, serta pemanenan. Pengiringan dilakukan selama 1-2 minggu hingga tampak retak. Pembalikan tanah dilakukan dengan dicangkul dengan kedalaman 5-10 cm. Pengapuran dilakukan dengan menggunakan kolam dolomit. Kolam diisi dengan air hingga mencapai ketinggian 5-60 cm. Benih yang ditebar di kolam pembesaran memiliki ukuran 3-5 cm dengan pada tebar 30-50 ekor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menjelaskan tentang pakan ikan nila. Pakan ikan nila dibagi menjadi 2. Yang pertama ada pakan buatan, yang kedua pakan alami. Yang pertama pakan alami. Contoh pakan alami ikan nila. Yang pertama ada plankton dan fitoplankton, kedua Azolla pinnata, ketiga Lemnina sp, keempat Wolffia, kelima daun talas, keenam kangkung, ketujuh daun singkong, kedelapan lumut, kesembilan sisa sayuran, 10 ampas kelapa, 11 dedak, 12 sisa nasi, dan terakhir sisa roti. Contoh pakan buatan ikan nila. Yang pertama ada tepung bekicot atau keong mas, kedua tepung ikan ruca, ketiga manggot, keempat pelet. Sekarang kami akan menjelaskan tentang penyakit. Secara umum terdapat 2 tipe penyakit ikan nila, yakni penyakit infeksi atau penyakit menular dan penyakit non infeksi, yaitu disebabkan oleh kondisi lingkungan yang buruk. Yang pertama, penyakit infeksi. Triodina sp. Parasit ini biasanya menyerang bagian luar seperti kulit, sirip, dan insang. Tanda terlihat luka pada organ-organ yang diserang. Yang kedua ada saproleniasis, bagian tubuh yang diserang organ luar. Penampakan penyakit ini seperti benang halus seperti berwarna putih atau putih kecoklatan. Yang ketiga Epilis sp. Parasit ini umumnya menyerang organ-organ bagian luar seperti kulit, insang, dan sirip. Ciri-ciri yang terserang bagian insangnya berwarna merah kecoklatan. Ikan bernapas gerakan lambat dan pertumbuhannya terhambat. Yang kedua ada penyakit non infeksi.
Yang pertama ada kualitas air. Kualitas air yang buruk membahayakan perkembangan ikan. Yang kedua pakan. Pemberian pakan harus tepat jenis dan takarannya. Ketiga keracunan. Keracunan pada ikan biasanya disebabkan oleh pemberian pakan yang salah, misalnya pakan kadaluarsa. Yang keempat, penanganan ikan. Dalam penanganan ikan, usaha secara hari-harinya. Yang kelima ada genesis. Gunakan selalu benih yang sehat dan baik karena bisa penyakit disebabkan oleh keturunan. Saya akan menjelaskan penyakit ikan. Secara umum, terdapat dua tipe penyakit ikan nila, yakni penyakit infeksi atau penyakit menular, dan penyakit non-infeksi yaitu disebabkan oleh kondisi lingkungan yang buruk. Di sini contoh yang pertama penyakit infeksi. Yang pertama Trichodina sp. Yang kedua Saprolengenesis. Yang ketiga Saprolengenesis epistilus spp. Yang empat bercak merah. Modal usaha ternak ikan nila. Yang pertama ada biaya investasi kolam usaha ternak ikan nila, yaitu biaya persewaan kolam selama 1 tahun sekitar Rp750.000. Selanjutnya biaya perbaikan kolam itu Rp500.000, peralatan tambahan Rp500.000. Kemudian total modal investasi adalah Rp1.750.000. Kemudian ada biaya operasional usaha teknik ternak ikan nila. Yang pertama benih ikan nila itu Rp20.000 per kilogram dikali 100 kg jadi Rp2.000.000. Selanjutnya pakan ikan nila Rp6.000 dikali 3.000 kg itu sama dengan Rp18.000.000. Selanjutnya biaya tambahan ada Rp2.000.000. Kemudian membayar tenaga untuk membantu ternak ikan nila sebesar Rp600.000 dikali 6 sama dengan Rp3.600.000. Total biaya operasional adalah Rp25.600.000. Selanjutnya adalah potensi keuntungan usaha ternak ikan nila. Masa pemeliharaan ikan nila selama 6 bulan. Setelah 6 bulan, maka ikan nila bisa dipanen dengan perkiraan keuntungan yang didapat sebagai berikut. 100 kg benih sama dengan 8.000 ekor ikan nila. Asumsinya 10% tidak dapat dipanen karena hambatan di lapangan. Maka bisa dipanen hanya 90% dikali dengan 8.000. Maka jumlah akhirnya adalah 7.200 ekor ikan nila. Rata-rata ikan nila memiliki berat 500 gram per ekor. Jadi, jika 7.200 ekor berarti ada 3.600 kg. Penghasilannya adalah Rp25.000 dikali 3.600 adalah Rp90 juta. Keuntungannya Rp90 juta dikurang dengan biaya awal tadi sebesar Rp25.600.000, maka keuntungan yang diperoleh adalah Rp64.400.000. Keuntungan selama 6 bulan pemeliharaan bibit ikan nila ternyata sebesar Rp64.400.000. Berarti sudah balik semua modal yang dikurangi untuk biaya investasi seperti kolam sebanyak Rp1.750.000 per tahun. Jika kalau 6 bulan kurangi Rp875.000 berarti penghasilan per bulan mencapai Rp10.587.500. Tentunya jika ditekuni, maka untuk periode berikutnya atau 6 bulan kemudian jika fokus untuk menjadi pengusaha ternak lele juga penghasilan akan terus meningkat karena pengeluarannya juga lebih sedikit karena sudah biaya investasi sewa kolam selama 1 tahun. Kesimpulan dari analisis usaha adalah dengan modal investasi sewa kolam per tahun total modal investasi sebesar Rp1.750.000. Jika 6 bulan sudah panen, berarti anggap saja Rp875.000 biaya operasional sama dengan Rp25.600.000, maka penghasilan yang didapat sekitar Rp10.587.500 per bulan. Tapi penghasilan fantastis tidak akan mungkin didapat dengan perjuangan yang ekstra. Ikan nila agar dapat panen raya juga dibutuhkan banyak sekali pengorbanan, baik itu pengorbanan waktu, tenaga, dan pikiran. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika terdapat kesalahan, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.